Shalom, jumpa lagi dalam renungan hari ini dan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian Yohanes 3 ayat 16. Dan renungan kita diberi judul Korban Termulia. Bagaimana perasaan Anda seandainya Anda menyaksikan Samila yang sedang membiarkan dirinya dicambuki agar si pencuri yang seharusnya menanggung hukuman itu terbebas dari siksaannya? Dan bagaimana pula jika Andalah si penjahat yang telah menyebabkan sekujur tubuh orang yang mengasihi Anda babak belur dan berdarah-darah karena menggantikan Anda menanggung akibat kejahatan Anda? Yang terakhir ini bukan sekedar adegan dalam film atau cerita, tetapi benar-benar kisah nyata. Oleh karena dosa setiap kitalah Yesus digiring ke Bukit Kalvari. Untuk menggantikan kita, Dia digiring ke Bukit Kalvari, kemudian dihukum, dan Dia membiarkan dirinya disiksa dan dikorbankan di kayu salib di Golgota. Sangat ngeri secara fisik dan tak kalah miris secara batin, apalagi di saat Dia sedang terpuruk dan menjadi sangat buruk oleh segala tikaman dosa kita. Sebagaimana ditulis Nabi Yesaya, Dia pun ditinggalkan oleh Bapanya yang Maha Kudus, yang membuatnya berseru pilu, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya, karena Tuhan sangat membenci dosa, Dia tidak mungkin berkompromi dengan dosa. Namun, karena Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, Dia tidak rela manusia binasa di dalam dosa. Tuhan mau manusia diselamatkan dari kematian kekal dan kembali hidup mencerminkan dan memuliakan Dia. Tuhan tahu tidak ada yang dapat ditempuh manusia untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan untuk berkenan kepadanya. Karena itu, Tuhan sendiri yang mengaruniakan Yesus anaknya itu untuk menjadi korban penebus. Camkan Yohanes 3 ayat 16. Penebus semua manusia yang sudah kehilangan kemuliaan Allah setidaknya perlu memenuhi 3 persyaratan berikut ini. Pertama, ia harus manusia karena yang berdosa dan harus menanggung hukuman adalah manusia. Persembahan hewan sebagai korban penebus dosa hanyalah lambang dari penebusan yang sesungguhnya. Manusia tidak bisa digantikan dengan hewan atau yang lainnya. Hanya manusia yang dapat menggantikan manusia dalam menanggung hukuman dosa. Kedua, ia harus tidak berdosa. Sesama orang berdosa tidak dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa orang lain, karena ia sendiri memiliki beban dosa yang harus dipikul. Hanya manusia yang tidak berdosa, yang bebas dari hukuman dosa, yang dapat menanggung hukuman dosa orang lain. Ketiga, ia harus pribadi yang nilainya minimal setara dengan semua manusia di dunia. Satu manusia yang tidak berdosa, jika ada, dapat menggantikan dan menanggung hukuman dosa satu orang. Namun, untuk menggantikan semua manusia berdosa, hanya Tuhan yang dapat melakukannya. Saudara, Yesus memenuhi semua persyaratan itu. Dia adalah Tuhan, Roma 10 ayat 9. Dia telah menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14. Dan Dia hidup tanpa dosa, Ibrani 4 ayat 15. Dan Dia rela dibuat berdosa dan memikul hukuman dosa sampai mati di salib agar manusia dapat dibenarkan oleh Allah.
2 Korintus 5 ayat 21. Dialah korban termulia itu yang memungkinkan kita diselamatkan dari dosa, maut, dan iblis, dan untuk kembali hidup memuliakan Allah. Dia layak berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Saudara, renungkanlah, mengapa hanya Yesus yang dapat mengorbankan dirinya untuk menjadi penebus dosa dan penyelamat saya? Apakah saya sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Yesus yang dapat membawa saya kepada Bapa dan kemuliaannya? Tuhan, terima kasih untuk renungan firman-Mu. Engkaulah korban termulia itu. Tanpa pengorbanan-Mu, aku akan binasa. Tapi melalui pengorbanan-Mu yang sempurna di atas kayu salib, aku memperoleh penebusan, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih, ya Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita. Tuhan